Salam Media Sriwijaya. Hasil operasi Patuh Musi 2022 oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, Ditlantas Polda Sumsel, yang digelar selama 14 hari dari tanggal 13 Juni hingga tanggal 26 Juni tahun 2022, mengalami penurunan dan pelanggaran didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk hasil operasi Patuh tahun ini cukup lebih baik dibanding tahun lalu, jika dilihat dari angka pelanggaran mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kombes Polisi M. Pratama Adia Sastra. Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Dikatakan Dirlantas Polda Sumsel, menurunkan pelanggaran pada operasi Patuh Musi 2022 ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya, kurangnya aktivitas kegiatan saat dilakukan operasi atau tidak melakukan operasi stasioner, suatu kegiatan pemeriksaan di tempat yang dilakukan untuk mengecek kelengkapan pengemudi baik surat-surat kendaraan, SIM, helm penumpang dan plat nomor kendaraan, termasuk knalpot dan kelengkapan fisik kendaraan lainnya. Akan tetapi melakukan tilang ETLE secara online. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, mungkin aktivitas berkurang, kita tidak melakukan operasi stasioner, karena kita melakukan penilangan dengan ETLE online, jelasnya. Dituturkan Kombes Polisi Pratama, kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran dan dilakukan tindakan tilang, didominani oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor, dibanding roda 4. Untuk itu beliau mengharapkan dengan adanya operasi Patuh masyarakat lebih tertib dan taat berlalu lintas. Ya roda 2, harapan kita dengan adanya operasi Patuh ini meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Sebagian besar sudah disiplin, ada juga saudara-saudara kita yang tidak mementingkan keselamatannya. Salah satunya melawan arus dan penggunaan knalpot brong sedikit berkurang, dan di lokasi dan waktu tertentu masih tidak menggunakan helm SNI, himbaunya. Berdasarkan perbandingan hasil operasi Patuh Musi tahun 2021 dan tahun 2022, di mana pada kasus pelanggaran tilang di tahun 2021 dan 2022 tidak ada. Sementara untuk tindak teguran di tahun 2021 sebanyak 2.344 teguran dan di tahun 2022 sebanyak 53.952 teguran, terdapat kenaikan sebesar 100%. Dan pada tilang ETLE di tahun 2021 tidak ada penilangan. Sementara di tahun 2022 tilang ETLE ada sekitar 232, terjadi kenaikan sebesar 100%. Kendaraan roda 2 di tahun 2022 berupa teguran sebanyak 4.144 mengalami kenaikan sebesar 100%, untuk roda 4 teguran sebanyak 1.317 teguran. Untuk kecelakaan di tahun 2022, sebanyak 30 kasus, korban meninggal ada 6 jiwa, korban luka berat ada 16 kasus dan luka ringan ada 22 kasus. Mungkin kekurangan informasi kepada masyarakat. Jadi di samping yang tercapture di ETLE, sebenarnya tilang online yang kita maksudkan dengan e-tilang itu adalah mungkin sebagian fisiknya tetap dilaksanakan oleh petugas untuk menulis. Hanya saja hasil daripada kegiatan tilang ini dimasukkan dalam aplikasi, sehingga nanti langsung keluar di aplikasi Briva. Jadi berapa misalnya dendanya langsung lah akan ditilang melalui Briva tersebut. Jadi tidak melaksanakan sidang, ya, atau tidak ada juga yang menitipkan kepada petugas untuk denda tilang. Jadi begitu dia terkena tilang, apakah itu tercapture oleh ETLE atau yang mungkin juga kasat mata yang kebetulan dihentikan petugas ketika hunting, ya. Jadi hunting tidak stasioner, ya, kita tidak maksud stasioner, tapi hunting kalau kasat mata tetap kita berhentikan, kemudian kita tilang, kemudian itu dimasukkan dalam aplikasi. Nah, itu yang dimaksud dengan elektronik tilang. Pak, sejauh ini Pak, pelanggaran yang terdeteksi dari operasi Patuh yang dominan apa? Ya roda 2. Roda 2. Ya Pak. Bisa kita lihat, mungkin harapan kita dengan adanya operasi Patuh ini lebih meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Sebagian besar sudah disiplin, cuma masih banyak kita temukan, ya mungkin ada sebagian saudara-saudara kita ini yang mungkin belum mematuhi atau belum memahami pentingnya tentang keselamatan tersebut. Ya, jadi tujuannya kita mengurangi angka pelanggaran, karena pelanggaran ini adalah unsur utama daripada kita kecelakaan, baik itu terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap pengguna kendaraan yang lainnya. Roda 2 itu karena tidak menggunakan helm itu Pak, Ya kita bisa lihat, teman-teman juga media masih bisa lihat
mungkin masih ada yang tidak pakai helm. Kalau untuk melawan arus mungkin sedikit agak berkurang daripada beberapa waktu yang lalu. Untuk penggunaan knalpot yang brong juga mungkin sedikit agak berkurang. Tapi kadang-kadang untuk penggunaan helm di waktu-waktu tertentu dan di lokasi-lokasi tertentu masih sering kita dapatkan.